Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik santri, siswaku rahimakumullah. Semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bab resensi bagian 3 yang insyaallah ini merupakan pembahasan terakhir kita. Lanjut pada poin C, yaitu pada ciri kebahasaan teks resensi. Jadi siswa-siswaku rahimakumullah, sebagaimana teks-teks yang lain, teks resensi juga memiliki ciri kebahasaan yang tentunya membedakan dirinya dengan membedakan teks resensi itu dengan teks-teks yang lain. Nah, di sini ada beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Artinya teks resensi itu terdiri dari banyak kata-kata penerang, ya, seperti penggunaan kata bahwa, yakni, yaitu, adalah. Nah, sebagaimana dalam contoh di bawah ini, dalam novel Mencoba Tidak Menyerah, artinya di novel yang berjudul Mencoba Tidak Menyerah, yang menjadi tokoh sentralnya adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun. Jadi masuknya kata konjungsi adalah ini sebagai penerang. Nah, di contoh yang kedua ini juga sama. Keunggulan lain dari novel ini adalah penggambaran suasana yang detail mengenai kota Surabaya di tahun 1944. Masuknya konjungsi adalah juga sebagai penerang, gitu. Lanjut. Selain penggunaan adalah, kalian juga bisa memasukkan kata bahwa, yakni, yaitu dalam penyusunan teks resensi kalian. Jadi silakan aja disesuaikan dengan kalimat, ya. Jadi tidak sembarang konjungsi penerang bisa digunakan, harus dikembalikan pada konteks kalimat tersebut. Lanjut. Nah, selain menggunakan konjungsi penerang tadi, teks resensi juga kerap menggunakan konjungsi temporal, yaitu penunjukan waktu, ya. Bisa menggunakan kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan yang lain. Nah, di sini coba kalian perhatikan contoh pada teks berikut. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira Masardi dan juga novel Cak Bau Kan-nya Remi Silado. Nah, ini intinya penggunaan konjungsi setelah di sini, ya, atau sejak pada contoh yang kedua. Sejak kasus terbunuhnya Bulikrum ini, keluarga Surya Hartanan dan seterusnya menetap mulai terlibat dengan berbagai kejadian yang mengikutinya. Kuntara yang tidak menginginkan keluarga ini terlibat dengan permasalahan yang terjadi dengan sengaja menyembunyikannya. Jadi penggunaan kata sejak sebagai salah satu konjungsi temporal. Baik. Ini sebenarnya poin kedua, ya. Tadi kurang dalam pengeditan. Selanjutnya poin ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Bisa menggunakan kata karena atau sebab, ya. Contoh pada teks berikut ini adalah hal yang menarik apabila membaca cerita sebuah novel serius dengan tokoh utama seorang anak kecil, karena ia memiliki perspektif atau pandangan berbeda mengenai dunia dan segala sesuatu yang terjadi. Jadi masuknya kata karena ini sebagai bagian dari konjungsi penyebaban. Atau contoh yang kedua, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kampung SS Pacar Keling yang kala itu masih berbau Hindia Belanda, karena nama-nama jalannya masih menggunakan nama-nama Belanda. Nah, sama aja, ya, penggunaan karena. Nanti kalian juga kalau mau menyusun teks resensi bisa menggunakan kata sebab, tentunya dikembalikan pada konteksnya, ya.
Baik, ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, dan sebagainya. Nah, contoh pada teks berikut ini. Jadi, bagi yang tidak mengerti bahasa Jepang, seperti saya juga, ya tebak-tebak saja sendiri. Nah, ini sebagai bentuk pernyataan bisa berupa saran atau rekomendasi ya. Tinggal kalian sesuaikan saja penggunaan kata jangan, harus, hendaknya, disarankan, diharapkan, dan yang lain gitu. Baik, kita ulang kembali untuk ciri-ciri kebahasaan tadi. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Dua, ini poin 2 ya, bukan poin 1. Poin 2-nya banyak menggunakan konjungsi temporal. Sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan yang lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebaban atau penyebaban ya. Misalnya penggunaan kata karena atau sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Ya, ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, disarankan, diharapkan, atau apalah ya. Baik, ini adalah contoh resensi yang kita dapatkan di internet yang meresensi buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Ini identitas buku. Ada identitas bukunya. Maaf sebentar. Nah, Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Penulis MB Rahim Shah AR. Saya tidak tahu nih kepanjangannya apa ini. Penerbit Bintang Indonesia Jakarta. Gambar dalam Mirsa 26, halaman 133 halaman, panjang buku 22 cm. Selanjutnya, di bagian pendahuluan, kita sebagai umat muslim sangat wajib mengimani kisah para nabi dan rasul, apalagi kisah ke-25 nabi tersebut, karena pada diri mereka terdapat contoh-contoh teladan yang baik. Bahkan kerusakan moral dan akhlak para umat terdahulu tak jauh beda dengan umat manusia zaman sekarang. Maka dengan membaca kisah 25 nabi dan rasul tersebut, kita dapat lebih berhati-hati dan bersabar dalam menghadapi segala tantangan dan godaan. Ada seseorang bernama Qarun. Ia adalah seorang ahli ekonomi yang kaya raya, namun karena melecehkan ajaran agama Musa, maka Qarun akhirnya ditelan oleh bumi. Dan juga yang bernama Fir'aun yang sangat berkuasa dan sombong, ia mengaku dirinya Tuhan, namun karena keangkuhannya akhirnya ia pun mati tenggelam di laut. Itu beberapa contoh nyata yang dapat kita pahami. Maka dari itu kita sebagai umat Islam haruslah lebih banyak belajar mengenai kisah-kisah teladan para nabi dan rasul. Teladan yang paling sempurna dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tetap sabar dalam beritanya. Beliau tetap menegakkan salat walau sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Nah, di antara sinopsisnya, buku yang menceritakan kisah teladan 25 nabi dan rasul, yaitu buku yang menceritakan kisah nabi yang pertama kali mengenal tulisan dan membuat rumah dengan arsitektur sederhana. Ada juga nabi yang bisa mengerti bahasa binatang. Kita juga jadi tahu mengapa Nabi Nuh membuat kapal yang besar, mukjizat ketika Nabi Ibrahim dibakar, bagaimana serunya perjalanan Nabi Muhammad, dan masih banyak cerita menakjubkan lainnya. Buku ini menyajikan banyak hikmah dan dari kisah-kisah 25 nabi. Buku ini tambah menarik karena dilengkapi dengan peta perjalanan nabi-nabi tersebut di bumi ini. Para nabi dan rasul adalah orang terpilih utusan Allah. Masing-masing dari mereka memiliki tugas dan keistimewaan tersendiri. Nabi Adam alaihissalam misalnya diciptakan sebagai manusia pertama. Nabi Idris alaihissalam diberi kesempatan melihat surga dan neraka. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail diberi amanah untuk membangun Ka'bah. Ada juga Nabi Ayub alaihissalam yang diberi cobaan berupa penyakit. Sementara putranya Nabi Zulkifli alaihissalam sukses menangkal godaan setan. Diceritakan kembali melalui jalinan cerita yang ringan dan mudah dimengerti. Kisah hidup 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran ini dijamin akan membuat kalian membaca dan terus membaca sampai halaman terakhir. Banyak kisah para nabi dan rasul yang mungkin pernah kita ketahui, namun cukup banyak pula di antara kisah-kisah tersebut yang tidak memiliki sumber periwayatan yang jelas. Dengan metode ilmiah standar
dan berpedoman pada penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran, hadis-hadis, dan athar yang sahih, kisah-kisah Israiliyat yang kurang berdasar pun telah ditapis oleh penulis. Kisah para nabi dan rasul dalam buku ini tersaji berdasarkan topik-topik inti yang mewakili episode sejarah para nabi dan rasul. Semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sosok 25 nabi dan rasul yang telah dikenal dan disepakati juga disajikan berikut tafsirannya. Dengan demikian, buku ini hadir lebih sistematis dan lebih kaya informasi dengan tetap menjaga originalitas dan keautentikan kitab aslinya. Jadi rasanya tak berlebihan jika karya Ibnu Katsir ini termasuk koleksi yang harus ada dalam daftar pustaka kita sebagai pendamping kitab tafsir beliau yang telah dikenal. Nah, keunggulan buku ini, yang pertama, isi cerita diungkapkan berdasarkan Al-Quran dan referensi yang sahih. Yang kedua, setiap kisah yang dipandu dengan Al-Quran di mana kisah tersebut diambil. 3. Setiap kisah dilengkapi dengan gambar-gambar menarik. Yang keempat, setiap kisah Nabi diawali dengan skema kisah yang memudahkan pembaca memahami sejarah perjalanan dakwah para Nabi. Apa kelemahan buku ini? Yang pertama, belum menceritakan sejarah secara detail tentang perjalanan Nabi dan Rasul. 2. Gambar belum memiliki warna atau memakai warna. Jadi gambar yang dipakai masih hitam putih. Nah, jadi ini diantara contoh teks resensi yang bisa kalian baca, dan nanti suatu saat kalau antum diberikan tugas untuk membuat teks resensi, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Nah, antum buatkan seperti ini, menceritakan sinopsisnya, terus menunjukkan keunggulannya apa saja, terus kelemahannya apa saja, dan kadang-kadang di bagian akhir ada penutup gitu ya. Baik, sampai di situ dulu. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan silakan nanti lewat kolom komentar atau lewat WA grup. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.